Alright, so good afternoon. Since I made this video at 3 p.m., so today I will to inter in today I will to interpret again a video from United States about Leonardo DiCaprio's speech at the opening of Climate Summit 2014. Okay, without any further ado, let's get started. Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Dipersilahkan untuk memberikan sambutan Bapak Leonardo DiCaprio sebagai utusan perdamaian PBB yang baru saja diangkat. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. Terima kasih, Tuan Sekretaris Jenderal yang mulia, para hadirin sekalian dan tamu-tamu yang terhormat. Saya merasa bangga dan terhormat berada di sini hari ini. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Saya berdiri di sini di hadapan Anda sekalian bukan sebagai seorang ahli, namun sebagai warga sipil. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an Satu dari 400.000 orang yang turun ke jalan di sekitaran New York pada hari Minggu dan dengan miliaran orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyuarakan aksi mereka untuk menyelesaikan masalah krisis iklim kita. actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind Sebagai seorang aktor, saya hanya berpura-pura untuk mencari uang. Saya sering memainkan karakter fiksi dan sering kali juga memecahkan masalah-masalah fiksi. has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. Saya yakin para umat manusia juga mengetahui perubahan iklim ini dengan cara yang sama. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Yang melihat hal tersebut seolah-olah
fiksi, dan berpura-pura bahwa perubahan iklim itu tidak nyata dan akan menghilang begitu saja. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts Tapi setelah saya berpikir bahwa kita semua telah mengetahui tentang perubahan iklim tersebut, setiap minggunya kita melihat perubahan-perubahan iklim yang baru, yang tidak dapat kita sangka, yang menjadikan sebagai bukti bahwa perubahan iklim itu benar-benar terjadi secara cepat dan terjadi pada saat ini. are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. Kekeringan semakin parah, lautan yang semakin menjadi asam dikarenakan karena gumpalan garam metana yang naik dari dasar laut. Kita melihat peristiwa perubahan cuaca yang ekstrim dari lapisan es di Antartika dan Greenland yang mencair dengan cepat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dari prediksi para ilmiah. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Semua perubahan ini bukan hanya sebagai teori dan tidak ada hal yang perlu dirayakan, itu fakta. Para komunitas ilmiah mengetahuinya, industri juga mengetahuinya, pemerintah juga mengetahuinya, bahkan Angkatan Militer Amerika Serikat juga mengetahui perubahan ini. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Panglima Komandan Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya masalah besar yang sedang kita hadapi, yang dijadikan sebagai
ancaman keamanan. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-teman, para hadirin sekalian, aku di sini mungkin lebih banyak berkumpul dimanapun itu dalam sejarah manusia, tapi sekarang saya menghadapi tugas yang sulit, namun ini harus bisa dicapai. You can make history, or you will be vilified by it. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan difitnah oleh sejarah. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Lebih jelasnya, masalah ini bukan hanya memberitahukan kepada orang untuk mengganti bola lampu atau membeli mobil hybrid. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. Bencana ini atau fenomena ini telah berkembang melampaui bencana ini terjadi atas perbuatan kita sendiri. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. Hal ini menyangkut pada bidang industri kita dan seluruh pemerintahan di seluruh dunia. Kita harus mengambil keputusan dengan tegas dengan tindakan yang berskala besar. Mulai dari sekarang, inilah saatnya bagi kita untuk bertindak. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Kita perlu memberikan label harga pada setiap penggunaan emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. Kita perlu memberikan kecaman bagi orang-orang yang melakukan perdagangan bebas dari industrial kita.
They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Mereka semua tidak pantas untuk menggunakan hal tersebut dari hasil uang pajak kita. Mereka harus mendapatkan pengawasan dari kita karena perekonomian kita sendiri sulit atau bahkan mati jika kita tidak menjaganya. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Kabar baiknya adalah jika energi terbarukan tidak dapat dicapai, kita bisa merubah kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukanlah tentang perdebatan, namun hal ini memperdebatkan yang bersifat manusiawi tentang udara yang bersih, iklim yang layak huni, adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan kita harus menyelesaikan masalah krisis ini bukan melalui persoalan politik, namun tentang bagaimana agar kita bisa bertahan hidup. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Ini adalah saat-saat yang paling mendesak dan pesan yang sangat penting. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is para delegasi yang terhormat, pemimpin-pemimpin dunia, aku memang berpura-pura untuk hidup, tapi Anda semua tidak. Rakyat menyuarakan pendapat mereka pada hari Minggu itu di seluruh dunia, dan momentum itu tidak akan berhenti. It's your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Tapi sekarang giliranmu, saatnya untuk menjawab tantangan-tantangan besar dari rakyat atas umat manusia. Kami mengundang Anda sekalian untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.
Alright, I think that's all for me that I can to interpret from this video and in 3 minutes especially. So thank you so much. See you in another video of my interpreting challenge. Bye bye.